Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua di konferensi pers sebelum menghadapi FC Twente Enschede. Dari Belanda ini Erik ten Hag ditanyakan terkait dengan Luke Shaw dan dia menjawab dia tidak tahu kapan Luke Shaw ini akan kembali. Rencananya sebenarnya sebelum international break di bulan Oktober, tapi nampaknya ini akan tidak terjadi. Artinya sebelum international break, mungkin akan setelahnya. Tapi ya dia tidak 100% yakin. Artinya apa? Ada kemungkinan Manchester United akan tanpa Luke Shaw untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi nih. Dimana ya menurut gua, kalau gua ikuti perkembangan berita dari Luke Shaw ini sangat simpang siur ya. Ada yang mengatakan pada saat itu dia di sekitar international break di Oktober. Ada yang mengatakan ya sebelum tahun baru dan lain-lain. Artinya tidak jelas. Dan kalau melihat situasi musim lalu Luke Shaw salah satu pemain yang mengalami kemunduran, artinya dari sisi kebugaran dia sempat absen, cedera, kembali, kemudian cedera lagi. Kita tidak pernah tahu apa sekarang yang terjadi. Bisa jadi ada kemunduran ya, atau memang Manchester United sangat hati-hati. Artinya ada banyak sekali kemungkinan dan Manchester United harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan bahkan yang terburuk sekalipun. Apa itu? Ya, mungkin Luke Shaw akan absen untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi. Kalau itu yang terjadi, maka akan ada krisis menurut gue di sektor bek kiri. Kenapa gue katakan krisis? Saat ini saja yang menempati posisi bek kiri ini bukan pemain yang asli di bek kiri. Diogo Dalot tuh bukan aslinya di bek kiri. Dia bisa bermain bagus di posisi bek kiri, tapi tetap menurut gue kapasitas tertingginya ada di posisi bek kanan. Harusnya dia ini berkompetisi dengan Mazraoui untuk memperebutkan satu posisi bek kanan. Tapi karena bek kiri murninya tidak ada, maka ya dia digeser di kiri. Walaupun sekali lagi dia bisa tampil bagus. Nah, Tyrell Malacia sudah dilibatkan di beberapa kali latihan secara tim walaupun sangat sedikit sekali dan konsentrasinya masih terkait dengan rehabilitasi fisiknya ya, supaya bisa fit setelah cedera yang juga cukup panjang musim lalu, sepanjang musim bahkan ya. Ada banyak pertanyaan apakah dia bisa kembali di level permainan yang tertinggi atau dia ada kemunduran permainan dan lain-lain. Ini masih tidak pasti. Dan kalau gue lihat di sebuah artikel di Manchester Evening News misalnya, ya ini masih belum jelas situasi dari Luke Shaw. Dan ada beberapa kemungkinan yang akan diambil oleh Manchester United. Misalnya ya, saat ini bagaimana Harry Amas dari U18 ini kan juga sudah dilibatkan di tim utama, tapi belum mendapatkan kesempatan. Itu bisa saja terjadi, artinya Harry Amas ini akan mendapatkan tempatnya. Karena selama pre-season dia sudah diberikan kesempatan untuk bermain di posisi tersebut. Walaupun ya di pertandingan menghadapi Barnsley ya kan, bukan Harry Amas yang ditempatkan di sana. Masih belum jelas kenapa Harry Amas tidak ditempatkan. Gue belum ada informasinya. Mungkin ada situasi yang mempengaruhi keputusan dari tim ke pelatihan, mungkin fisik yang tidak siap dan lain-lain. Akhirnya yang diberikan pada saat itu adalah Toby Collier. Walaupun Manchester United juga menyiapkan Harry Amas, tapi dari pergerakan di bursa transfer musim panas yang lalu ada beberapa nama yang dikaitkan di posisi bek kiri, mulai dari Milos Kerkez, lalu juga Anthony Robinson, bahkan pemain senior Ben Chilwell juga sempat dikaitkan dengan Manchester United. Nah, namun ya Manchester United tidak bergerak untuk mendatangkan bek kiri, dan karena menurut gue ya mungkin menilai dengan mendatangkan Mazraoui, sektor bek kiri ini bisa dalam tanda kutip tertutup sementara nih karena Diogo Dalot bisa dimainkan di sana. Tapi menurut gue ini sangat fragile, sangat rapuh. Kenapa? Ketika Mazraoui ada masalah, Manchester United akan mengalami kesulitan karena Diogo Dalot akan balik lagi di bek kanan. Siapa yang akan menempati bek kiri? Pun juga ketika Diogo Dalot ya harus absen karena cedera atau hal yang lain, ya posisi bek kiri akan seperti apa nih? Hari Amas yang disiapkan, oke, itu disiapkan. Tapi menurut gua untuk pemain yang masih sangat muda ini, beban terlalu besar kalau dia akan menjadi pemain utama untuk jangka waktu yang panjang. Kompetisi ini sangat ketat. Manchester United memiliki target yang tidak mudah ya untuk musim kompetisi kali ini. Oleh karena itulah pemain misalnya seperti Lisandro Martinez itu disiapkan untuk posisi bek kiri. Sudah pernah dicoba, tapi tetap menurut gue ini bukan solusi terbaik. Kalau gitu apa dong yang harus dilakukan oleh Manchester United?
Dikabarkan oleh Manchester Evening News, Chelsea ini sebenarnya tidak ada masalah untuk melepas Ben Chilwell. Kerkes dan juga Robinson ini dinilai atau memiliki valuasi yang sangat tinggi oleh klubnya masing-masing, dan sepertinya tidak membuat Manchester United ini tertarik untuk mendatangkannya karena memang harganya terlampau tinggi. Chilwell sendiri ini salah satu penerima gaji tertinggi di Stamford Bridge. Cukup banyak ya, seperti kayak Raheem Sterling. Ini akan menjadi alternatif yang sangat mahal jika ingin didatangkan oleh Manchester United. Nama lain yang dikaitkan yaitu adalah Alphonso Davies. Ini juga ada di daftar Manchester United. Kontraknya akan selesai di musim panas tahun depan, tapi ya banyak perkiraan akan ke Real Madrid. Oleh karena itulah situasi tidak mudah bagi Manchester United di bulan Januari nanti ketika misalnya ingin mendatangkan bek kiri, karena nama-nama tadi yang disebutkan ya, Kerkes atau Robinson ini harganya terlalu tinggi. Ben Chilwell dari sisi penampilan ada banyak perdebatan di sana menurut gua ya, apakah cocok atau tidak di Manchester United, tapi yang jelas gajinya terlalu tinggi dan ini bukan gaya dari manajemen baru. Artinya mentransfer pemain dengan harga terlalu tinggi, lalu pemain senior terutama juga dengan gaji yang terlalu tinggi. Nampaknya tidak seperti itu. Sehingga menurut gua ada kemungkinan ya Manchester United akan mendatangkan bek kiri di musim dingin nanti kalau memang sangat dibutuhkan. Artinya situasi pertama dari Luke Shaw ini memburuk, artinya dia harus absen dengan jangka waktu yang lebih panjang lagi. Mungkin Manchester United akan mendatangkan dengan pinjaman. Karena nomor satu menurut gue dengan mendatangkan pinjaman ini seperti kayak win-win solution. Manchester United tidak harus berpikir terlalu jangka panjang. Memang ada investasi untuk jangka pendek, itu konsekuensinya menurut gue. Tapi paling tidak sampai dengan musim panas tahun depan akan tercover nih kebutuhan untuk bek kiri. Nanti di musim panas, transfer musim panas tahun depan, ya Manchester United bisa lebih leluasa bergerak untuk mendatangkan bek kiri sesungguhnya yang mereka inginkan, tentu saja dengan budget yang sudah dipersiapkan. Itu nomor satu. Nomor dua, ya memanfaatkan pemain yang ada ya. Harry Amas mungkin, Lisandro Martinez. Siapa lagi yang pernah di back kiri ya, Victor Lindelof. Walaupun gue sebenarnya tidak begitu ya melihat apa yang ditunjukkan oleh Victor Lindelof ketika dimainkan di back kiri musim lalu sih ya. Tapi ya artinya Manchester United harus memakai rencana darurat untuk posisi back kiri ya. Ini bukan sesuatu yang ideal sebenarnya, sambil berharap Tyrell Malacia bisa kembali seutuhnya. Artinya secara fisik ready, secara mental iya, secara permainan pun juga iya. Wah, ini sesuatu yang menurut gue bisa jadi ancaman ya, terutama di paruh kedua. Karena banyak tim ketika harus di dalam permainan, maksud gue, menyerang Manchester United, sering yang dipilih adalah sektor bek kiri. Menghadapi Southampton itu dilakukan, menghadapi Crystal Palace itu juga dilakukan ya. Karena memang bukan pemain asli dengan posisi terkuat ada di situ yang dimainkan, dan ini merupakan celah walaupun mungkin sempit yang klub-klub lain atau tim-tim lain ini berharap bisa dimanfaatkan ya. Menghadapi Southampton misalnya ya, ada penalti untuk Southampton diawali dari sisi kiri ya kan, dari Manchester United pun juga serangan-serangan dari Crystal Palace di babak kedua sering berawal dari posisi bek kiri juga. Ini harus diwaspadai menurut gue oleh manajemen Manchester United. Gue yakin sebenarnya Erik ten Hag inginnya mendapatkan bek kiri yang asli, yang murni ya. Tapi ya ini kan bukan hanya keputusan dari Erik ten Hag, ini ada manajemen juga yang bergerak di sana, di mana manajemen kali ini memiliki keleluasan bahkan keputusan ya untuk melakukan transfer-transfer seperti itu. Dan manajemen pun juga harus melihat bukan hanya jangka pendek yang mereka lihat, tapi juga jangka menengah serta jangka panjang. Bukan hanya soal masalah permainan, target, hasil, tapi juga dari sisi pengembangan ya kan, filosofi, sistem, sisi finansial juga. Ada banyak hal yang harus mereka perhatikan, dan ya ini merupakan hal yang menarik untuk dilihat ya. Tapi harapan gue sih tetap pertama adalah Luke Shaw bisa kembali dulu nih ya. Jadi segala perkiraan nanti dia akan lebih buruk atau seperti apa ini tidak terjadi. Ketika itu yang memang Luke Shaw bisa kembali menurut gue ya, maka spekulasi-spekulasi lainnya akan gugur dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.